Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wabihtisuril kalam, yang saya hormati seluruh jamaah yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya serta istiqomah dan barokah. Menanggapi daripada pernyataan atau lecehan daripada Pak Kiai Yusuf yang dari Banten itu, sekarang beliau berkoar-koar lagi, artinya menyampaikan sesuatu yang kurang kiranya enak didengar oleh para jamaah dan juga para pecinta ulama dan juga para pecinta habaib, yang mana beliau di dalam video tersebut, silahkan yang menonton video ini, kalau mungkin di sini tidak ditayangkan, lihat aja ya di channelnya Gus Jazuli kalau tidak salah, silahkan cek aja di YouTube. Itu banyak beliau, bukan pelecehan ya, mungkin apa itu ya mungkin pelecehan atau mungkin ya namanya juga manusia lah seperti itu. Akan tetapi lucu deh, lucu. Saya pribadi, santri Al-Fakir pribadi yang belum tahu apa-apa ya dibandingkan Pak Kiai Yusuf, akan tetapi bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah walaupun sedikit itu. Walaupun saya juga sebetulnya belum bisa betul, akan tetapi ya kita terus berjalan untuk supaya bisa menjadi baik dan juga menjadi lebih baik. Akan tetapi kami sebagai santri bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk sedikit mah. Yang mana beliau mengatakan salah satunya yaitu bahwa katanya Kiai Imad itu adalah mujaddid di tahun sekarang. Saya pengen nanya kepada Pak Kiai tersebut, mujaddid menurut Pak Kiai Imad itu adalah mujaddid dalam kitab apa dan ulama mana yang mengatakan bahwa Kiai Imad itu adalah mujaddid? Ya, ulama mujaddid tahun sekarang. Kalau seperti tahun dulu, ulama mujaddid kalau tidak salah seperti di kurun 4 adalah Imam Abu Bakar Al-Bakilani, terus di kurun kelima seperti Imam Ghazali, kurun ke-6 seperti Imam Rafi'i, kesininya seperti Imam Nawawi dan lain sebagainya, panjang lah. Nah, kata beliau itu Kiai Imad itu adalah sebagai mujaddid di tahun sekarang, ulama mujaddid. Nah, yang saya katakan, yang saya pinta, dalam kitab apa Kiai Imad itu emang kalau betul mujaddid? Disebutkan dalam kitab apa? Dan ulama mana yang mengatakan Kiai Imad itu sebagai mujaddid? Itu. Yang mengatakan hal demikian itu siapa? Apa cuma Pak Kiai Yusuf doang? Apa cuma anggota-anggota yang ikut serta di dalam yaitu Laskar Sabilillah doang yang mengatakan seperti itu? Loh, sekarang Laskar Sabilillah juga sekarang banyak yang mengundurkan diri. Grup-grup Pak Kiai itu banyak yang mengundurkan diri. Apakah mau tetap bertahan seperti itu pengakuannya? Masya Allah. Langsung saja, jangan terlalu panjang ini ya. Yang kedua yang saya akan tanyakan, tadi kata Pak Kiai Imad itu adalah mujaddid. Apakah Kiai Yusuf yang menganggap Pak Haji Kiai Imad itu adalah mujaddid, Kiai Imad itu sebagai mujaddid, Pak Kiai sendiri mengerti enggak apa yang disebut mujaddid itu? Ngerti gak sih? Nah, itu ya. Terus, yang ketiga, tadi Pak Kiai Yusuf mengatakan Kiai Imad itu adalah sebagai mujaddid. Bagaimana karakter kriteria ulama mujaddid itu bagaimana? Apakah cuma bisa berkoar-koar doang di medsos atau di publik ceramah doang? Itu bisa disebut mujaddid? Loh, banyak sekarang orang ahli ceramah, banyak sekarang orang yang bikin majalah, banyak orang. Apakah itu emang bisa disebut mujaddid? Jadi bagaimana sih yang dimaksud karakter orang-orang mujaddid itu? Orang mujaddid itu harusnya seperti apa karakternya?
Apakah cuma bisa mengkarang satu kitab doang? Lalu nggak mengamalkan kaidah daf'ul mafasid aula min jalbil masolih dan lain sebagainya. Apakah mengerti Pak Kiai Yusuf dengan maksud daripada mujaddid tersebut? Ya, Pak. Langsung aja. Berbicara Pak Kiai Yusuf di dalam video tersebut tentang akhlak. Apa Pak Kiai tahu definisi esensi akhlak tersebut yang dimaksud oleh Pak Kiai Yusuf menurut syariat? Akhlak itu apa? Apa cuma akhlak itu kepada orang tua doang? Kepada guru doang? Lalu kepada syariat, kepada yang munkar dibiarkan? Apakah itu tentang akhlak juga? Jadi, apakah akhlak Pak Kiai Yusuf tahu gak definisi akhlak menurut syariat? Sampai Nabi kan baginda Rasul dipuji oleh Allah, kata Allah innaka lala khuluqin adim. Kenapa? Ya karena Nabi itu mempunyai karakter, salah satu sifatannya asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Gitu. Bahkan kalau tidak salah di dalam surat apa itu ya? Kalau tidak salah ini ya, Allah nyatakan ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikina waglud alaihim. Keraslah kepada mereka. Apakah Nabi keras kepada orang munafik dan orang kafir? Itu Nabi tidak disebut berakhlak. Hah? Apakah yang tegas kepada munafikin dan kepada orang-orang kafirin itu lalu diklaim orang tersebut tidak punya akhlak? Apa yang dimaksud akhlak di dalam syariat itu? Ngerti enggak? Itu yang dimaksud. Terus, di antara akhlak itu adalah tentang kejelasan sikap. Bagaimana sikap kita ketika menyikapi munkarot, ketika menyikapi orang tua, ketika menyikapi orang yang lebih tua dari kita, menyikapi guru kita dan lain sebagainya. Bukan persoalan ketawaduan. Ya, bedakan antara akhlak dan tawadhu. Harus dibedakan. Silakan. Apakah mengerti Pak Kiai Yusuf itu antara perbedaan akhlak sama tawadhu? Lalu bisa-bisanya mengklaim seperti itu yang ada di video tersebut. Terus, kata Pak Kiai Yusuf kalau tidak salah di Banten itu tidak punya dalil, tidak butuh dalil kalau Abuya itu. Manusia itu ya ada wabila dalil pan batil. Pengakuan tanpa perdalil itu batal. Sedangkan kita sebagaimana di dalam kitab Tafsir Al-Kabir Imam Fakhrul Razi harus mengikuti orang alim yang muhtadi. Wa inna ma yakunu aliman muhtadiyan. Ketika orang tersebut bisa diklaim orang yang muhtadi, orang yang betul, orang yang lurus, alim yang muhtadi, alim yang lurus, alim yang betul itu adalah apa? Idabana qalu ala hujjah wa dalil. Ketika ungkapan ucapannya akurat dengan hujah dan dalil. Lalu kalau misalkan tidak harus mengeluarkan dalil, lalu apa yang dimaksud itu? Kan kata Imam Fakhrul Razi juga, kita silahkan mengikuti orang alim yang muhtadi, orang alim yang lurus, yang diberi hidayah oleh Allah. Maksudnya orang alim yang bicaraannya itu akurat dengan dalil. Berarti kita perlu juga, kalau kita melihat suatu alim, melihat suatu manusia melakukan suatu perkara, jangan dulu diikuti. Kecuali tanyakan dulu kepada orang tersebut, apakah ada dalilnya, apakah ada menurut syariatnya, bagaimana hukumnya seperti ini menurut syariatnya. Tanyakan dulu. Jangan langsung ikut-ikutan. Loh, tidak pantas untuk orang yang ngerti. Kalau seandainya Pak Kiai Yusuf, orang yang alim, orang yang alamah, tidak pantas untuk Pak Kiai Yusuf mengikuti orang yang itu orang tersebut sudah jauh daripada aturan syariat. Tidak pantas langsung diikuti.
Kecuali Pak Kiai Yusuf ketika melihat suatu manusia yang jauh atau misalkan belok dari kebiasaan menurut syariat agama, maka untuk Pak Kiai Yusuf, kalau betul alim dan juga betul orang yang mengerti tentang agama, jangan langsung ikut fanatik buta kepada orang tersebut, terkecuali tanyakan dulu masalahnya. Ada gak kitabnya? Ada gak dalilnya? Ada gak menurut syariatnya? Kalau akurat ada dalil, yakin dikonfirmasi oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, silahkan. Kalau tidak ada, ya untuk apa mengikuti manusia yang tidak punya dalil? Kan seperti itu di dalam kitab Mu'awanah juga, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, "Fa'idha ru'aital alima fi hadzal zaman." Ketika kamu melihat suatu orang alim di zaman ini, yang alu syai'an aw yatrukuhu, dia melakukan sesuatu perkara atau meninggalkannya, mimma yujhalu kaunuhu haqqan aw batilan, di dalam masalah yang remeng-remeng, masalah yang gak tahu salah, gak tahu benar, ini perkara benar atau salah, benar salah. Nah, kamu ketika melihat orang tersebut, pala taktapi bimujarrodi ru'yatihi fil fi'li awi tarki. Jangan cukup melihat orang tersebut doang, tapi hatta tas'alahu an wajhi dalika fi syar'i wa hukmihi minaddin. Tanyakan dulu kepada orang tersebut, bagaimana ini masalah ini, pendapat ini menurut agama. Apakah dibolehkan menurut agama atau tidak? Itu yang harus ditanamkan. Apalagi kalau seorang alim, seorang yang pengerti, dia cerdas, mampu untuk membaca kitab, loh tidak pantas mengikuti manusia yang tidak punya dalil. Kecuali kalau orang awam, betul awam, dia bodoh, belum bisa ngaji, menanyakan suatu masalah kepada kiai tersebut, itu kiai tersebut cukup jawaban yang konklusi, natijahnya aja. Nggak perlu berembet dalil ke sana sini. Kenapa? Membingungkan umat yang awam. Tapi kalau orang yang ngerti agama, membaca kitab, mampu, lalu bertanya kepada manusia yang di dalam perbuatan itu dia melaksanakan suatu perkara yang remeng-remeng, ini betul atau salah. Artinya dia melakukan suatu perkara, buat orang yang alim ini tidak pantas langsung mengikuti dia kalau ini betul orang alim, terkecuali dia tanyakan dulu bagaimana hukumnya dan dalilnya. Gitu. Harus menghormati ilmu dong kalau emang orang alim, kecuali kalau yang nanya mah orang bodoh. Nah, itu makanya harus dibedakan. Lalu mengatakan seperti Abuya, di dalam diskusi tersebut kemarin yang ada di mana? Di Banten, mengatakan seperti itu. Mu'alif ini, ya, itu kenapa? Ya kita juga merasakan loh. Orang kan itu beliau itu dirujukan kepada Kiai Iman, yang Kiai Iman itu berkoar-koarnya bukan di diri sendiri, tapi di medsos, di halayak umum. Sehingga karena ini munkarot, dipandang oleh beliau ini sebagai munkarot. Kenapa? Karena ini sudah jauh daripada hukum syariat atau menurut ulama salaf. Karena menurut ulama salaf dan terkonfirmasi di dalam kitab, berbagai kitab, bahwa habaib itu sebagai duriyah Nabi, lalu dikatakan oleh Kiai Imad di halayak umum bahwa ini adalah bukan duriyah Nabi, dan sampai dia mengatakan dalil-dalilnya orang yang mengatakan habaib duriyah Nabi palsu. Nah, kan ini apa? Pasti merepotkan kepada pemikiran umat. Maka dengan sebab itulah, makanya di mana di Kesultanan Banten diadakan musyawarah, biar apa? Biar supaya jelas, supaya kesananya tidak ada saling caci maki satu dengan lain. Makanya Abuya, mungkin kita husnudon, beliau tahu dengan kaidah daf'ul mafasid aula min jalbil masoleh, au kama qol dar'ul mafasid aula min jalbil masoleh, menolak mafsadat
takutnya di kemudian hari ada saling caci maki, lebih baik daripada ngambil maslahat. Kalau emang betul Kiai Imad melihat dan juga hasil ilmiah ada di dalam kitabnya, atau dia punya keyakinan dia sendiri bahwa habaib itu adalah bukan durian Nabi, setidaknya jangan berkuar-kuar di halayak umum. Kalau kalau misalkan Pak Kiai Imad betul mempunyai keyakinan diri sendiri, jangan ngajak orang lain dong. Kenapa? Karena kaul yang masyhur dan ini dikonfirmasi oleh berbagai ulama, kaul yang sahih bahwa banyak ulama salaf mengkonfirmasi bahwa habab itu duriah Nabi. Kalau seandainya ada satu kitab yang mengatakan bahwa bukan duriah Nabi, seandainya hanya saja tidak ada, seandainya ada, lalu dikatakan itu kaulnya, misal kaul doib, maka kaul doib itu jangan dipoplamirkan kepada umat. Yang dipoplamirkan kepada umat, yang dikasih informasikan kepada umat itu kaul muktamad aja yang kuat. Gitu. Apalagi kalau Pak Kiai Yusuf, apalagi makanya pantas. Kenapa Buya sampai mengatakan seperti itu? Ya gimana gak enaknya dong. Itu kan juga beliau juga pasti tahu. Kita husnuzon kepada, karena apa? Mereka juga pasti tahu yang disebut dengan kaidah idza ta'arada mafsadatani ru'ya aduhuma birtika bi akhotihima. Ketika mafsadat bentrok, maka ambil mafsadat, harus dijagalah mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadat yang kecil. Makanya diadakanlah musyawarah tersebut biar clear kesananya. Tapi kenapa Kiai Imad yang mengatakan di umum, di halayak umum, berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam, loh kenapa 1 hari saja tidak, kenapa enggak datang? Lalu setelah itu berandai-andai kemana-mana. Kan Buya itu dari hal kita, dari kelompok kita, dari ulama Nusantara. Sedangkan kita ini berurusan dengan RA. Loh, kalau misalkan emang betul pengen mencari kebaikan, kalau Kiai Imad itu betul pengen mencari keislahan, perdamaian, maka tidak harus pandang bulu, tidak harus terus mengambil nasihat atau kaidah ilmu yang dibawakan dari RA. Dari siapapun saja, kalau misalkan itu ilmu, ya harus kita ambil. Harusnya seperti itu. Walaupun dari anak kecil, dari santri, kalau misalkan emang beliau betul akurat dengan agama, akurat dengan dalil, loh untuk apa kita tolak? Kalau ditolak berarti tanda dia sombong. Itu. Ingat ya Pak Kiai Yusuf, takabur kepada orang yang takabur, sombong kepada orang yang sombong itu sodako. Kiai Imad di halayak umum mengatakan seperti itu, dibalas oleh Buya di mana pada saat musyawarah Banten, dan emang beliau itu merujukan kepada siapa? Orang yang tersebut, orang yang bersangkutan. Kenapa? Kiai Imad itu dulu itu beliau itu sebagai kiai. Ingat, di dalam kitab Hikam Imam Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan asyaitonu ahrosu, kalau tidak salah min idlalil alim, kalau tidak salah. Artinya apa? Gini aja lah. Setan itu lebih semangat menyasarkan orang yang alim daripada orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang alim, li anak li adima, idza dolla yadillu bidolalihi ghairuhu. Orang alim itu kalau dia sesat, maka bisa menyesatkan banyak orang. Tapi kalau orang bodoh, tidak seperti itu. Makanya dengan sebab itulah Buya mengadakan di Kesultanan Banten mengadakan musyawarah biar clear ini Kiai Imad supaya beres, enak, tentram, antar umat dengan umat beres, antar kiai dengan kiai beres, kiai dengan habaib beres, habaib dengan kiai beres. Itu udah. Tapi kan faktanya gimana? Seperti ini. Kenapa Kiai Imad gak datang? Coba kalau datang mah kemarin, mungkin udah beres, clear. Gitu. Dan kalau di masalah perdebatan, kalau misalkan Pak Kiai Yusuf, ada salah satu ulama di dalam kitab, kalau membaca ya Pak Kiai Yusuf, di dalam kitab Hasyiah Ibnu Hamdun,
Sarah daripada Makudi, kalau sama cetakannya seperti saya, nomor atau Sohifah 77. Itu di sana ada perdebatan antara Imam Farrokh dan juga Imam Mazani tentang masalah mubtada, yaitu banyak penjelasannya. Imam Farrokh bertanya kepada siapa, yaitu kepada Imam Mazani, tentang an Zaidun muntolikun. Itu lafaz Zaid diropakannya oleh siapa? Zaidun muntolikun. Lalu Imam Mazani bertanya kepada Imam Farrokh tentang lafaz Zaidun dorobtuhu. Itu lafaz Zaidun dorobtuhu, Zaidunnya diropakan oleh siapa? Nah itu perdebatan antara dua ulama, satu ulama Mazani, dua Imam Farrokh. Setelah berpisah beliau panjang ceritanya, silahkan dibaca aja di dalam kitabnya. Perpanjangan bicara tersebut, bereslah dari berbicara tersebut, lalu Imam Farrokh, Imam Mazani ditanya. Waqad su'ila Farrokh, Imam Farrokh ditanya. Ba'da tirokihima, setelah Imam Farrokh dengan Imam Mazani berdebatnya beres, setelah berpisah, lalu Imam Farrokh ditanya, kaifa wajadtal Mazani? Ada yang menanya, wahai Imam Farrokh, bagaimana itu pendapat Imam Mazani? Kata Imam Farrokh apa? Faqala ayatun. Apa ayatun? Kalau kata kita mungkin lah rada kayaknya si itu mah. Ayat tuh tanda-tanda. Maksudnya apa ya kalau bahasa Sunda? Si eta mah buah rada-rada. Nah, seperti itu kalau bahasa Sunda. Itu apa? Berarti seakan-akan meledek, tapi bukan meledek. Supaya membangkitkan semangat. Begitupun wasuilal akhor. Imam Mazani ditanya tentang Imam Farrokh setelah berpisah nih, setelah debat berpisah. Imam Mazani dan Imam Farrokh berdebat. Nah, Imam Mazani ketika ditanya tentang wa kaifa wajadtal Farrokh, maka Imam Mazani, bagaimana Imam Mazani ketika melihat pendapat Imam Farrokh? Bagaimana perkataan Imam Mazani ketika ditanya hal tersebut? Kata ada yang menanya nih, Imam Mazani, bagaimana itu pendapat Imam Farrokh menurut Imam Mazani? Kata Imam Mazani, qala syaitonan. Kata Imam Mazani, Imam Farrokh mas setan. Coba, itu apa itu? Jadi seperti itulah. Jadi apakah Imam Farrokh dan Imam Mazani tersebut saling itu Imam Farrokh, Imam Mazani kepada Imam Farrokh mengatakan setan? Apakah itu Imam Farrokh tidak berakhlak? Apakah Imam Farrokh itu tidak tawadhu? Loh, gimana? Jangan, kita harus husnudon kepada para ulama. Itu makan lagi berdebat. Makan Buya juga itu adanya di mana? Di Kesultanan itu lagi berdebat. Lalu orang yang mau debatnya nggak ada, munafik. Aduh, kacau. Menurut kita juga kan nggak enak gitu ya. Jauh orang-orang dari Jawa udah jauh sampai seperti Gus Wapi dan lain sebagainya, dan juga dari Sukabumi udah datang, dari mana-mana udah datang, pengen melihat keabsahan, pengen supaya melihat kedamaian di antara para ulama habaib ilo. Ini gak ada. Subhanallah. Mudah-mudahanlah semuanya dikasih hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya terbuka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.